Al-Islam Gurunda, Bang Niges ini, karena ketika dia berbicara soal Bible, dia ketampol sendiri. Jadi lebih baik dia bertanya soal Islam lah. Lanjut. Oh iya, Masya Allah. Di sini banyak ustadz kita. Silakan, Ya, silakan. ada salah satunya Ustadz Natali. Silakan Gurunda. Iya betul. Waduh, aduh, aduh. Gini, Gurunda ini Bang Niges ini kan pasien lama saya. Ya, Bro Niges ya. Sandra pasien lah bro ah. Oh, kakak. Iya, udah. Tapi gua angkat jempol lah sama lo. Gua angkat jempol karena lo tetap kondusif ya. Intinya apa? Ngapain Intinya kita marah-marah juga ngapain? benar. Intinya lo harus banyak belajar, baca lagi di blosnya. Dan di sini ada pakarnya nih. Coba Betul, Anda sih. Memang ya. bertanya saja. Bro Niges, Anda lebih baik bertanya atau kalau mau diskusi pun angkat satu tema. Saya kasih kebebasan kepada lo, Bro. Silakan, Bro. Ya tadi kan saya mau bertanya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum saudara. Ya sih pernah kita itu dulu ya. Pernah sekali saya Ribut kita berkelahi, bertengkar. Enggak. enggak lah, enggak ribut kali. Kita berdiskusi biasa aja kan kemarin juga itu. Gitu. Bang Juma, ini Siap. tadi kan saya sempat bertanya ke teman-teman ini. Ini supaya kasih pemahaman ke saya yang belum tahu itu ya. Kan Al-Quran dengan hadis itu kan bersumber dari Nabi Muhammad. Dan memang Al-Quran itu tadi kan dari Allah sendiri gitu ya kepada Nabi Muhammad. Tapi yang mengimplementasikan Al-Quran itu kan Nabi Muhammad. Iya. Kira-kira dua hal yang berbeda ini dari sumber yang sama itu penjelasannya gimana ya Bang? Maksudnya hadis dengan Al-Qurannya. Al-Quran. Iya. Baik. Sederhana kalau kami memahami. Al-Quran itu adalah kalimat Allah. Kedudukannya tinggi. Seorang anak kecil dengan seorang profesor ketika berbicara sesuatu, maka cakupan muatannya itu berbeda. Sama-sama berbicara, sama-sama manusia pun berbeda. Seorang nabi adalah manusia, sedangkan hakikat pencipta adalah yang maha mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Ketika sang pencipta berfirman, berkata, maka ucapan-ucapannya, muatan-muatannya itu adalah ucapan pencipta. Turun ke bumi, ingin diajarkan kepada manusia yang bukan pencipta. Maka Tuhan kudu wajib memiliki wakil untuk menerangkan ucapan-ucapan tersebut kepada manusia biasa. Wakil inilah yang disebut Nabiullah. Maka seorang nabi harus tervalidasi. Allah yang harus kemudian mengangkatnya menjadi nabi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi untuk menguraikan Al-Qur'anul Karim, membimbing seluruh umat manusia. Contoh di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan aku mewahyukan Al-Quran kepadamu wahai nabiku Muhammad dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Sebelumnya engkau tidak paham apa itu iman. Tetapi aku jadikan Al-Quran yang datang kepadamu sebagai cahaya. Dengan itu aku memberi petunjuk siapa yang aku kehendaki di antara manusia. Dan sungguh engkau wahai nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Bimbingan Nabi Muhammad, tuntunan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, petua beliau, nasihat beliau
untaian lisan yang disampaikan teori praktek beliau, itulah yang disebut hadits. Maka kalau saya boleh minjam nih, Yesus datang berkata kepada Bani Israel, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ucapan Yesus ini adalah sabda, hadits. Sedangkan isi dari firman yang diterima dari pencipta langit dan bumi itu adalah kalamullah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu firman Tuhan atau bukan? Bukan. Tapi itu adalah sabda dari duta atau utusan Tuhan. Sabdanya memberikan validasi bahwa yang diterima itu adalah firman Allah. Maka firman yang diterimanya kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Orang Kristen dan juga umat Islam dalam aspek ini, dua-duanya Islam dan Kristen kehilangan firman Tuhan yang Yesus terima. Kalau saya ditanya, Bang Suma, mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tak ada lagi. Orang Kristen pun ditanya, saudara Kristen, mana segala firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tak ada lagi. Orang Kristen hanya mampu menunjukkan buku Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Tidak mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan Yesus berdasarkan Markus 1 nomor 14. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ditanya, wahai Nabiku Muhammad, mana firman Tuhan yang engkau terima? Al-Quran kemudian digenggaman. Ini Al-Quranul Karim. Ini firman Allah. 114 surah. Penjelasan tentang 114 surah ini kemudian penjelasannya bersumber dari duta, wakil yang harus menjelaskan itu. Bil bayyinati waz zubur wa ansalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. 114 surah yang memiliki kewajiban dan hak untuk menjelaskan kandungannya itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana validasi tadi. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, An-Nahl ayat 44. Beliaulah yang menguraikan isi Quran. Uraiannya inilah yang disebut hadits. Makanya legitimasi Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah mengatakan, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu adalah menurut nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan tidak lain bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi keterkaitan antara Al-Quran dan hadits jelas, tidak bisa dipisahkan. Apakah umat Islam bisa memahami Islam langsung dengan Al-Quran? Bisa. Bisa. Tapi uraian cakupannya umat Islam tak sanggup. Contoh, perintah salat di dalam Al-Quran. Apakah umat Islam bisa mempraktikkan salat tanpa hadits? Tidak bisa. Perintah salat asar ada, salat zuhur ada, salat subuh ada, maghrib, isya, semua ada perintah salat itu. Tapi cara mendirikannya, gimana kita melakukannya? Maka Rasulullah sebagai wakil Tuhan mempraktekkan, menteori praktekkan kemudian salat itu. Maka beliau berkata apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai umatku, salatlah kalian, ibadahlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian melihat caraku beribadah. Valid, sahih. Tidak ada yang dijadikan keraguan di situ. Sempurna ajaran Islam ini. Jadi firman Tuhannya satu komponen yang tak terpisah, beliau utuh, dan uraian sang Nabi penerima Qur'annya juga utuh. Jadi Islam itu pola hukumnya dua. Makanya tadi di sebelah saya ditanya, mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Oh, sederhana. Nabi Muhammad adalah wakil Tuhan untuk menjelaskan tentang perihal sunat di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad diajarkan kemudian untuk menerima ajaran dan mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu apa saja?
Wa isi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim menerima beberapa aturan hukum kemudian dari Tuhannya, lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Siapa yang bisa menjelaskan hukum yang datang kepada Nabi Abraham atau Ibrahim? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok dia? Yes, karena dia punya validasi dari Allah. Dia yang diutus sebagai Nabi Allah. Dia yang diutus sebagai ajaran, pengantar ajaran daripada Islam. Nah, sedangkan dari kalangan Bani Israel, Nabi terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian saudara Kristen sebut Yesus. Kesinambungan mata rantai pengajaran, tongkat estafet dari unsur-unsur yang diajarkan Yesus terkait penyembahan kepada Tuhan kepada muridnya Bani Israel, itu tidak ada kesinambungan kepada Kristen. Terputus dia. Antara firman yang diterima oleh Yesus tidak dibukukan, tidak dihafalkan, dan sabda-sabda Yesus tidak dibukukan dan dihafalkan. Lalu dari mana kitab ini? Kitab yang ada di tengah Kristen adalah kitab yang lolos pengkanonan, ketika kemudian ada seleksi kitab mana yang orang-orang Roma dan Yunani jadikan sebagai kitab resmi agama yang mereka miliki sebagai agama baru, yaitu Katolik pada saat itu sebagai agama kerajaan. Ini. Jadi tak ada unsur sanad yang berkesinambungan antara Yesus dengan keempat Bible dan surat-surat Paulus. Terputus sama sekali. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran Nabi Muhammad sendiri yang berkata, Huzu Al-Quran min arba'a, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Disebut nama-nama sahabatnya disebutkan. Artinya ada ijazah, ada penghargaan, ada legitimasi, ada kemudian validasi dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya untuk sahabatnya memberikan pengajaran kepada orang banyak. Itu dalil di dalam Al-Quran. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Di sini sedikit lagi zuhur. Ya, berarti posisi hadis di sini itu untuk memperjelas ya, apa namanya? Memperjelas, menguraikan Siap. Al-Quran itu sendiri ya. Siap. Oke. Makasih Bang Juma. Sama-sama, saudara. Ya. Neo Instructor. Putra aja. Oh, Putra, sorry. Niges Triputra. Oh, nih guys, Triputra. Oke, siap. Tadi kupikirnya Neo Instructor, sorry. Enggak lah, santai aja Bang. Siap. Enggak. Iya, maksudnya apa setelah dengar Bro, terus bro, lo bertanya sepuasnya bro, jangan sungkan-sungkan. Ayo, sepuasnya. Lanjut bro, lanjut. Ya, hanya itu saja. Itu kan apa namanya, itu pokok dasar daripada keislaman itu yang saya pandang itu ya dari luar ya. Jadi itu yang bagian fundamental sekali dalam keislaman, itu yang saya pandang dari luar itu. Jadi mungkin yang untuk yang lain-lainnya itu ya mungkin saya bisa terjemahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Juma ini tadi. Begitu. Untuk pertanyaan berikutnya Bro Abu ya, apa namanya, hanya itu saja yang saya tanya gitu. Oh, ya udah. Ya, tadi sih saya mau naik ke sini juga, saya menghargai Bro Abu ya aja sebenarnya. Enggak, lo kan udah Soalnya lama. ngundang saya tadi berapa? 3 kali. Iya, lo udah lama kagak konsultasi. Ya, siap Bro, siap. Ya. Pak Katolik, selamat siang Pak Katolik. Selamat. Bapak dari Katolik Pak? Iya benar. Oke siap. Pak Niges mungkin bisa nyimak dulu ya. Silakan Pak Katolik, ada yang mau ditanyakan barangkali Bapak, silakan. Hanya satu pertanyaan saja. Silakan Bapak, silakan. Teman-teman sambil di tap ya, Iwan Pila bantu tap lanjut Pak Katolik, silakan. Kenapa ini poligami itu dibenarkan di dalam ajaran Islam? Wah, bagus ini Gurunda, pembahasannya bagus. Itu saja. Iya, baik. Jadi pertanyaan saudara itu bagus. Hanya kerangka berpikirnya yang harus dibenarkan sedikit. Poligami itu bukan memperbanyak istri.
Poligami itu membatasi istri. Maksudnya, Islam datang tujuannya untuk membatasi jumlah istri. Karena sebelumnya tidak ada batasan. Tidak ada dalam firman Tuhan, baik yang dalam perspektif Kristen maupun Islam, pembatasan berapa istri sebelum Islam itu datang. Coba Anda lihat, kakeknya Yesus, istrinya berapa? Daud, Salomo, Abraham. Jadi tak ada batasan. Di Kristen sekalipun yang anti poligami ini, konon anti poligami di atas kertas, itu tidak akan pernah menemukan di dalam Bible cukup satu istri. Justru perintah cukup satu istri itu adanya di dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, cukup satu istri di dalam Bible itu tidak akan Anda temukan. Bahkan poligami di Bible, anjuran Yesus, Anda akan temukan. Itu kalau Anda belajar. Saya kasih kemudian kisinya. Di dalam Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, akan menerima kembali lipat kali ganda pada saat ini juga. Kalau dikatakan lipat kali ganda, berarti lebih dari satu. Ini dalil saudara. Tapi ini bukan untuk Kristen. Kalau Kristen itu kan memegang dogma. Kencang Kristen itu pegang dogma. Apa itu? Cukup satu istri. Tapi yang saya maksud di dalam Lukas 18 ini, Yesus berkata kepada mereka. Mereka ini bukan Kristen. Mereka ini Bani Israel. Jadi Bani Israel itu diajarkan oleh Yesus. Wahai Bani Israel, pengikutku, muridku, bangsa di mana aku diutus dan peruntukan pengutusannya diriku, aku ajarkan kepadamu, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi kerajaan Allah, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda saat ini juga. Itu ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Jadi kalau saudara Kristen mau tetap satu istri, silakan. Toh sekarang banyak kondom dijual di mana-mana kok. Silakan aja. Karena perintah Yesus poligami itu bukan kepada Kristen. Begitu juga di dalam Matius 19 nomor 29. Dalam original teksnya yang diumpetin oleh Lembaga Bible Indonesia, di situ dikatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi keselamatan masuk ke dalam kerajaan Allah, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Matius 19 nomor 29. Itu di dalam pengajaran Yesus kepada lagi-lagi muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen mah ya orang yang hebat memegang dogma dan doktrin. Cukup satu istri, yang penting kondom banyak di luar di apotek dijual. Nah, kemudian ketika saudara bertanya, kenapa di Islam boleh poligami? Ya bolehlah. Kenapa tidak boleh? Hasrat manusia. Contoh, saya punya istri satu. Lalu kemudian di luar rumah saya jatuh cinta kepada seorang wanita. Cantik sekali, baik budi, akhlaknya baik, cantik pokoknya. Apakah salah ketika saya jatuh cinta? Sedangkan cinta itu adalah hal yang menjadi bagian dari hidupku sebagai seorang laki-laki. Saya masih ganteng, masih muda, masih kuat, duit ada, dia juga tertarik samaku. Apa solusinya menurut Islam? Daripada berzina kami, karena dia juga cinta samaku, dia tahu ada biniku, dia tahu ada istriku. Solusinya apa? Supaya tidak berdosa. Nikah. Itu solusi. Sekarang sebaliknya, suami saudara Kristen, Anda laki-laki, punya bini satu, suka sama wanita di luar rumah. Itu munafik kalau tidak. Oh kami kalau keluar rumah Bang Suma, kalau pak mata kami simpan di rumah, nggak bawa keluar. Bohong, bullshit.
Oh, kami kalau keluar rumah Bang Suma, ucok kami nggak bawa. Oh ya? Nggak mungkin. Oh Bang Suma, kalau kami sebelum ke rumah si ucok kami suntik mati. Nggak mungkin, mustahile. Munafri itu namanya. Keluar ente menghadapi keadaan yang sama dengan yang saya hadapi. Kantor setiap hari ketemu, kasih berkas, pegang tangannya, nggak sengaja, maaf mak, nggak apa-apa mas. Besok begitu lagi, kasih berkas, tuntut tanda tangan, berdiri di sampingnya, jatuh pulpen, pegang betis, sorry, nggak apa-apa mas. Lama-lama, janjian karaoke, janjian nonton. Apa yang terjadi? Tidak boleh nikah loh, cukup satu istri. Apa yang kalian lakukan? Cari apotek merek Sutra yang harum katanya. Itu yang terjadi. Alat kontrasepsi bang. Iya, alat kontraversi. Itu yang terjadi. Zina. Oh tidak Bang Suma, kami orang-orang seperti haramnya babi kalian halalkan, begitulah haramnya zina kalian halalkan. Saya yakin itu. Wong Tuhan menciptakan kita akal, diperintahkan jangan menyembah selain daripada aku. Kalian menyembah makhluk terkutuk kok. Apalagi seorang wanita, mulus, lekuk tubuhnya tampak, bibirnya seksi, matanya aduhai, pipinya merah merona, pinggulnya kayak gitar gambos. Kalau dia kentut bau duren, berbicara mendesah, selamat pagi bos. Lo yang makanan haram aja lu ambat, manusia aja Anda sembah, bisa nahan? Mustahile. Saya taruhan lari 50 kilo bolak-balik kalau ada yang bisa mengatakan kami tetap teguh memegang istri satu. Nihil, mustahile itu. Mustahil. Inilah solusi di Islam. Sabar. Maka Islam mengatakan apa? Jika engkau mampu adil, mampu menciptakan rasa kasih sayang bahagia di antara dua laki wanita, maka apa kata Allah? Nikah silakan. Tapi syaratnya fawahida, harus adil. Kalau tidak, fawahida cukup satu. Cukup satu. Jadi di sini jangan munafik kita, jangan. Orang kelite mengatakan kami cukup. Lau kafiam menitimumu. Jangan munafri, jangan munafri. Keluar melihat wanita, apa yang terjadi? Ya tanyalah pendeta Yosua Teu. Tai lalatnya itu kemana-mana perginya. Demikian saya rasa ya. Jadi Yesus memberikan solusi kepada pengikutnya. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka boleh dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat itu juga. Silakan. Ya, Sama-sama saudara. ini sedikit meluruskan yang tadi apa Silakan. Matius 19 nomor 29 ya. Lukas 18. Jadi Lukas tadi saudara bilang Matius yang 19 dilipatkan nomor 100 kali lipat 29 itu. mungkin. Iya, silakan. Iya. Dari Syukran, situ sebenarnya sahabat tidak ada Bahar. kata istri sama sekali ya. Dihilangkan oleh Lembaga Bible Indonesia. Karena Lembaga Bible Indonesia malu. Ternyata Yesus mengajarkan poligami. Silakan Anda baca KJP. KJP itu lebih tua daripada Bible Indonesia. Ya, artinya bahwa ajaran yang beredar itu artinya yang kami pegang sekarang, bahwa di situ hanya, saya boleh bacakan mungkin isinya. Boleh, silakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, Yes. saudaranya laki-laki Yes. atau saudaranya perempuan, Yes. bapak atau ibunya, Ya. anak-anak atau ladangnya, Iya. akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Jadi Kenapa istri tak ada di situ, Bang? Sedangkan di situ disebut artinya semua. bahwa istri tidak ada di situ ya. Ya, kenapa dihilangkan istri? Apakah dianggap sampah bininya? Sepertinya semoga memang dihilangkan atau tapi memang yang Oh, tertulis nggak di sini mungkin. demikian. Nggak mungkin. Orang tua ada, anak-anak ada, saudara perempuan ada, saudara laki-laki ada. Satu diumpetin, bini. Siapa pelaku ini? Siapa pelaku ini yang menghilangkan ini? Coba Anda baca Artinya bahwa yang kemudian. tertulis hanya demikian, kita menerjemahkan sesuai yang tertulis saja. Ya, jadi Tidak kalau usah yang- dihilangkan 50 Iya, tahun ya. ke depan dihilangkan orang tua juga itu jadi benar.
Tidak, ini pasti seperti ini karena itu kemungkinan saja. Kita hanya melihat yang Coba ada Anda saja, baca tidak usah yang terjemahan lain-lain. 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, gune dalam bahasa Yunani, gune, dihilangkan. Sedangkan ini terjemahan baru yang Anda baca itu baru di Indonesia. Terjemahan yang lebih tua itu KJV. Di situ ada kata istri dan janggal sekali saudara, dari setiap orang yang setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki 1, saudaranya perempuan 2, bapaknya 3, ibunya 4, anak-anaknya 5. Mana keluarga inti kok hilang 1? Keluarga inti siapa lagi 1? Istri. Sengaja dihilangkan. Karena malu, ternyata mereka yang berkorban demi kebenaran meninggalkan istrinya akan mendapatkan kelak 100 kali lipat. Jadi kalau meninggalkan 1 istri, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti. Tapi ini kan untuk siapa? Untuk Petrus dan teman-temannya, bukan untuk Kristen. Tidak usah dipakai kawan. Tidak usah berkecil hati. Silakan ente 1 istri saja. Cuman boleh saya tambah sedikit, boleh nggak? Cuman di Islam itu kawan, di Islam itu diajarkan dalam Al-Quran, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di Islam itu membangun rumah tangga bahagia, dan ketika mereka masuk di dalam surga, mereka masih bahagia bersama istri-istrinya, bersama dengan anaknya, dengan cucunya. Sedangkan di Kristen percuma 1 istri tapi di surga tidak bersama istri lagi. Buat apa? Buat apa kalian kemudian 1 istri 1 suami setia tapi nanti di kehidupan kekal berikutnya kalian gak sama lagi? Buat apa? Kalau kami di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga-surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, dari suami istri mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Kami berbahagia bersama dengan keluarga inti kami di jannah. Kalau di Kristen tak ada dalilnya seperti ini. Jadi untuk apa kalian setia katanya di dunia? Paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, habis itu mati, bubar selama-lamanya. Kalau di Islam enggak. Islam menikah hari ini, selama-lamanya di kehidupan kekal nanti akan bersama dengan istrinya yang soleh. Pilih mana? Di dunia, suami. Silakan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jawaban. Jadi hanya sekedar untuk menambah pengetahuan saya saja. Silakan. Sahabat-sahabat Muslim, boleh saya izin sejenak, saya ibadah dulu. Bang Dinda Erik. Siap. Oke, silakan. Siap, Bang. Terima kasih ya saudara Kantong Katolik. Oh, kantong Katolik. Oke, siap. Thank you. Lanjutkan Ya, terima saudara. kasih banyak sudah menjawab. Tetaplah bertanya, dan saya suka kalau Kristen saya itu teman saudara Kristen saya bertanya dan mereka mau mendengarkan. Saya suka. Lanjutkan, silakan. Ya, sudah. Saya satu pertanyaan itu saja. Terima kasih banyak. Oke. Saya juga Lanjut. pamit. Sebentar Pak Katong. Sebelum Pak Katong itu keluar, boleh nggak saya titip satu? Langsung pergi. Baik, gimana Pak Katong? Gimana? Ada yang mau ditanyakan Pak Katong? Oke. Oh, baik, siap. Baik, saya jawab ya. Jadi begini. Tunggu dulu, saya mau jawab ini. Tunggu dulu. Baik. Dari pertanyaan saudara yang menyatakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, itu betul. Betul itu. Tapi mana orangnya? Kok nggak ada? Kenapa turun? Kenapa diturunkan Ustaz Abuya? Kenapa? Ikuti saya. Bismillah. Kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan ini? Pergi dia berserak. Ini moderator ini pasti Dinda Natali nurunin ini alamat. Enggak, aduh, fitness saja kerjanya nih Bang. Kalau nggak saya nanya ke Pandiges aja deh. Pandiges, boleh nggak saya bertanya Pandiges?
Ya, sedikit saya tanggapin tadi dari Bang Juma. Kalau saya memandangnya begini ya, semua ajarannya itu untuk satu istri ataupun poligami itu ajarannya sudah benar, dua-duanya itu. Tetapi dalam pelaksanaannya itu ya terkadang ya itu oknum lah ya. Kalaupun udah ada istri satu, tapi tetap juga benar kata Bang Juma ya, masih ada yang kelalapan di luar juga. Ya itu apa? Orang seperti itu tuh ya tidak. Kenapa kecil banget ya suaranya ya? Kenapa Bang Diges kecil banget? Nggak kayak suaranya Bang Zuma. Kenapa? Mungkin sinyal kali ya. Mungkin HP-nya ya? Ya mungkin HP kali Bang. Pak Niges, saya mau bertanya ke Pak Niges ya. Ya. Kita yang namanya agama itu, yang namanya kitab suci itu, bukan hanya mengajarkan keselamatan, tetapi kitab suci harus mengajarkan yang namanya solusi. Saya pengen tahu solusi di dalam kekristenan nih ya. Kita berdasarkan dari yang terjadi fakta di lapangan. Saya Pak Niges ya, saya pribadi punya satu orang kawan baik, dia adalah seorang Kristen. Dia sudah punya istri dan beliau pun sudah punya 2 anak. Tetapi kita bicara ini adalah oknum. Karena dia melakukan hal yang tidak di luar, dia melakukan yang namanya hubungan gelap. Setelah itu, hasil hubungan gelap itu ternyata si perempuannya itu hamil 4 bulan. Pertanyaan saya, apa solusi yang diberikan kekristenan ketika menghadapi yang namanya permasalahan ini? Silakan. Kalau di Katolik itu memang tidak diperbolehkan untuk menikah kedua kali ya, gitu. Kalau misalnya anaknya itu sudah diakui bahwa itu adalah anaknya, tergantung dia itu berselingkuhnya itu dengan agama apa. Agama Kristen, udah agama Kristen. Kalau misalnya itu sesama Katolik, ini maksudnya ini ya penjelasan seperti ini memang harus dari pastornya sendiri nih, gitu. Tetapi saya bisa saya hanya menginformasikan bahwa sedikit aja gitu ya. Tetap ada pengampunan. Saya nggak nanya itu. Tetapi tetap anaknya itu tidak dinikahkan. Tetapi ya Allah, ya Rabbi. Secara karena di atas itu kan kemanusiaannya ya, anaknya itu tetap diayomi oleh gereja Katolik gitu, tetapi kedua orang tuanya tidak bisa dinikahkan gitu. Itu ternyata itu. Baik, ternyata tidak ada solusinya ya sama sekali untuk menghadapi permasalahan ini. Ya, untuk dia nikahkan kedua kalinya tidak bisa, Bang. Mau menikah tidak boleh, mau bercerai tidak boleh. Solusinya yang diberikan sama dia berdasarkan dari akal, bukan petunjuk dari Bible. Ternyata tidak boleh dinikahkan, tetapi anaknya diambil. Kasihan nggak sama nasib istrinya seperti itu? Apa status istrinya kalau seperti itu? Apa status perempuan yang dijinahinya pada saat itu? Tidak ada solusi, Pak ya? Karena sesuai dengan apa yang saya nyatakan dari awal, bahwa yang namanya agama... Kan kita bicara ininya. Gereja itu tetap mengayomi. Gereja tetap mengayomi anak dan istrinya itu, tetapi secara legalitas pernikahannya itu tidak bisa diterima oleh gereja. Ya, berarti tidak ada solusi. Jadi, kan kecuali kalau misalnya jawabannya seperti itu, Pak. Jawabannya seperti itu, tidak ada solusi. Mau Bapak ngeles bagaimanapun juga tidak ada solusi. Apalagi tadi Bapak mengatakan menyangkut pautkan mengenai soal agama. Tergantung katanya. Agamanya apa perempuan itu? Kok ada ya seperti itu? Bagaimana kalau dia perempuan itu agamanya Hindu, Pak? Apa solusinya, Pak? Apakah berbeda solusinya? Karena kalau sesama Kristen tadi Bapak mengatakan itu anaknya itu anak dia dan istrinya tidak bisa dinikahkan. Nah, sekarang bagaimana solusi itu beda satu agama ya? Bagaimana solusinya kalau itu beda agama? Contoh, misalkan si perempuannya itu agamanya Hindu. Apa solusinya? Boleh saya tanggap? Kan silakan. dalam Katolikan kami, kalau dia agamanya itu di luar dari Katolik, kami tidak bisa paksakan dia untuk masuk Katolik. Tetapi kalau anaknya itu adalah diakui oleh bapaknya seorang Katolik,
maka pihak gereja tetap mengayomi anak itu, tetapi tidak bisa menikahkan dia dengan perempuan itu. Berarti Pak, status istrinya itu, status si perempuannya itu diapakan oleh keluarga, oleh si laki-lakinya itu? Statusnya seperti apa dia? Loh, ini kalau misalnya tanya itu ya tanya pribadi suaminya, tetapi ini kan saya bicara dari pihak gereja, maksudnya bukan ini ya, pandangan saya dari pihak gereja Katoliknya gitu loh. Kalau misalnya dia suaminya itu memang apa namanya, kan dia tahu konsekuensi di Katoliknya kan gitu, dia paham itu. Tetapi ketika dia tetap mau menikahkan istrinya itu, istri selingkuhannya itu, ya tergantung solusi dari dia pribadinya seperti apa. Apakah dia bingung Pak ya? Sudah Pak, nggak usah diteruskan Pak. Bapak bingung, tidak ada solusinya sama sekali. Selesai Pak, sudah Pak. Sudah tegas mengatakan bahwa tidak bisa dinikahkan kedua kali, tetapi untuk anaknya. Oke, udah nggak ada solusi Pak. Udah selesai beres, Pak. Selesai Pak ya. Sekarang saya mau tanya nih Pak, di negara Armenia itu perempuannya 55%, sisanya laki-laki. Pertanyaan saya Pak, kalau memang satu wanita menikah dengan satu laki-laki, pertanyaan saya Pak, bagaimana solusi dari kekristenan ketika yang perempuan ini hanya menikah dengan satu laki-laki? Saya tanya solusi SOSO, LULU, SIC, Tuhan. Nah silakan Pak, gimana? Maksudnya itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki gitu? Ya, yang 5% ini nikah sama siapa? Saya tanya Pak, kan 55% nih, perempuannya 55%, laki-lakinya sisanya. Berapa sisanya berarti Pak? 45. Pertanyaan saya, yang 5% ini Pak, ini nikah sama siapa Pak? Ya, tidak bisa gereja memasukkan yang 10 Kang Ardi, 10% lagi. Ya, itu perbandingannya itu tidak bisa begitu juga, Bang. Loh enggak, ini dengerin ya Artinya Pak. kan itu sudah menjadi ranah pribadinya dia. Gereja tidak bisa masuk ke situ. Iya, dengerin dulu. Oh iya, 10%, sorry. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu Pak ya. Saya bertanya nih kan. Saya bertanya nih. Ada di negara Armenia, Armenia, Armenia. Ini 55%-nya laki-laki. 55%-nya perempuan, 45%-nya laki-laki. Berarti ada 10% tuh wanita yang tidak memiliki suami. Ini pertanyaan simpel. Ini kasus nyata, Pak. Ini nyata ya, Pak? Bisa, kenapa? Karena ini nyata Pak, kasus ini Pak, yang terjadi sekarang di negara Armenia. Pertanyaan simpel Pak, bagaimana solusi dari kekristenan untuk mengatasi masalah ini Pak di negara Armenia? Bagaimana Pak? Yang 10% nikah sama siapa yang perempuan ini Pak? Silakan. Ya, seperti saya bilang tadi begini, gereja tidak bisa masuk sampai ke dalam hak asasinya manusia itu. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya ulangi lagi ya, Pak. Saya nggak tanya gereja. Dengerin. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya gereja. Sekali lagi saya ulangi lagi. Bagaimana solusi dari agama Kristen atau ajaran Kristen? Saya nggak tanya gereja. Sekali lagi ya. Saya nggak tanya gereja nih. Bagaimana solusi dari agama Anda yang katanya agama Kristen atau yang nggak mau disebut agama, saya sebut sebagai ajaran Kristen. Bagaimana solusi ajaran ajaran Kristen untuk mengatasi permasalahan yang ada di Armenia? 10% wanita itu tidak bisa menikah. Bagaimana solusinya? Ya, kalau memang dalam pengajarannya itu kan memang apa namanya, itu sebenarnya sih doktrin di kami itu ya, doktrin itu untuk bahwa aduh udahlah ini loh, cari yang lain aja.
Gini, Sebentar artinya Bang kan Dewa, 10% itu tadi, Heeh. 10% itu tadi kan mau diapain kan begitu sederhananya. Kok mereka mau tidak diapain? Enggak, ya kan begitu kasarnya gitu. Artinya kan mereka tidak ada pasangan laki-lakinya kan. Solusinya Iya, yang saya tanya gini. iya, paham Coba saya. saya ulangi. Nih, saya kasih masukan nih. Bagaimana solusi Bapak ketika perut Bapak lapar? Solusinya gimana? Saya tanya. Ngerti Bang, Enggak. pertanyaannya saya Tunggu. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi Pak, Saya ulangi simple ya Pak. Tolong dijawab dengan simple. Bagaimana solusi Bapak ketika perut Bapak lapar? Saya tanya, tolong jawab simple. Ya kalau lapar ya makan lah. Simple. Jawaban Bapak. Tidak bisa Jawaban gini loh Bang, itu analoginya. Bapak. Sabar. Situnya itu salah menurut saya. Sabar dulu Pak. Sabar. Saya nggak ngomongin itu. Yang saya analogikan adalah SIC, solusi itu. Bagaimana solusi saya ketika lapar? Saya makan Pak. Bagaimana solusi saya ketika saya pusing kepala? Saya minum obat sakit kepala, atau saya ke dokter, atau saya ke rumah sakit. Itu solusi itu. Bagaimana solusi saya ketika motor saya kehabisan bensin? Saya isi bensin Pak. Bagaimana solusi saya ketika motor saya itu mengalami gredeg? Saya ke bengkel Pak, bukan ke counter. Itu solusi Pak. Pertanyaan saya simpel sekarang. Bagaimana solusinya dari ajaran Kristen? Saya tanya ajaran, Mbak. Saya nggak tanya gereja. Dari ajaran Kristen, ketika di Armenia 10% wanitanya itu tidak mendapatkan pasangan. Tolong dikasih saya SIC. Tuhan. Nah, silakan. Bang, gini ya, ini saya jawab terakhir ya. Gini, entah Anda mau terima atau tidak. Gini, kalau persoalan itu dibawakan ke dalam hitungan matematis, memang ya seperti saya bilang, mereka tidak akan dapat jodoh, gitu loh. Tetapi kalau nggak dapat jodoh, selesai Pak, nggak ada solusi ya. Artinya bukan dalam hitungan matematisnya. Ya nggak ada solusi ya. Dalam konteks solusi nggak ada solusi. Dari gereja itu emang mengharapkan solusi apa dari gereja orang yang belum dapat jodoh? Bagaimana? Ya akhirnya mereka tadi yang memiliki hasrat. Ini menurut Sebentar Bang Erik. Tolong Bang Erik, sebentar. Enggak, tolong jangan diganggu. Tolong Bang Niges, dengerin. Saya bertanya solusinya bagaimana. Kalau ada, jelaskan ada. Kalau tidak ada, silakan bilang tidak ada. Simple loh. Simple. Ada nggak? Kalau menurut saya secara eksplisit nggak ada sih, nggak ada. Oke, selesai. Terima kasih Pak Niges. Terima kasih. Udah selesai. Nggak ada solusi teman-teman. Terima kasih. Oke, artinya mereka yang tadi yang memiliki hasrat untuk menikah. Sebentar Bang Erik. Saya belum selesai Bang Erik. Izin lah. Saya baru ngomong loh ini. Tolonglah teman-teman. Ya. Saya baru ngomong. Izin ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan ngomong ya. Saya sebentar aja. Oke ya. Berarti Pak Niges mengatakan tidak ada solusinya. Oke, tidak ada solusinya. Apa yang terjadi kepada manusia normal ketika hasratnya tidak tersalurkan? Saya tanya Pak Niges sekarang. Udah nggak ada solusinya. Saya tanya Pak Niges sekarang. Apa yang terjadi kepada manusia normal ketika hasrat dan nafsunya tidak tersalurkan? Jawab. Enggak, ginilah. Anda hanya mau bertanya saja, tapi tidak mau mendengar penjelasan saya, ya nggak? Artinya kan itu. Pak Niges ini gimana lah ini? Mau ditanya apa? Mendengarkan penjelasan saya gimana? Ya udah, Terus Anda yang udah kedua, jawab tadi. Anda mau pingin mendapat jawaban saya itu sesuai dengan ada apa yang ada dalam pikiran Anda gitu kan? Loh, Bapak dengerin Pak. Bapak menjawab pertanyaan saya atau tidak? Ya sekarang saya tidak. Oke, tidak. Berarti kesimpulannya tidak ada solusi. Anda tadi sudah menjawab, betul? Betul? Ya, Anda tidak mau mendengarkan penjelasan saya dulu. Penjelasan Anda berkesimpulan ada solusi atau tidak? Saya tanya. Kan di dalam isi penjelasan Anda, itu tadi jawabannya, Bang. Artinya kan dengar dulu paparan sayanya. Langsung aja disimpulkan penjelasan Anda itu ada atau tidak solusinya. Kalau ada jelaskan, kalau tidak ada selesai. Ada nggak?
secara eksplisitnya itu memang tidak ada solusi. Siap, siap Bapak. Saya terima Ya, jawabannya. Saya terima tetapi jawaban kan Bapak. kembali kepada dasar iman dari setiap orang itu mengatakan bahwa saya akan tetap mendapatkan jodoh yang diberikan Tuhan kepada saya. Jadi keyakinan itulah yang membuat orang itu tetap, kalau memang itu hitungannya secara matematikanya itu matematisnya 10%-nya itu tidak ada, memang logikanya begitu, pasti mereka tidak dapat. Tetapi kan dalam konteks rasional imannya, mereka pasti tetap dapat jodoh kok. Gitu. Mereka pasti tetap dapat jodoh. Ini Di kan satu dari sisi gereja. Bapak mengatakan secara eksplisit tidak ada. Di satu sisi Bapak mengatakan mereka akan tetap dapat jodoh. Pertanyaan simpel, Pak. Yang Imannya, mana Pak. yang benar? Yang Oh, benarnya iman itu yang benarnya berarti itu imannya dia yang Baik. menyelamatkan dia Baik. bahwa dia tetap dapat Baik. jodoh, Bang. Itu Oke, loh. baik. Berarti secara akal sehat dia tidak dapat jodoh. Secara akal sakit dia dapat jodoh gitu. Enggak begitu juga cara pandangnya, Bang. Gimana? Enggak, saya tanya secara matematis itu akal sehat atau akal sakit? Saya tanya. Keyakinan imannya Saya ulang itu lagi. pasti tetap dapat jodoh. Saya ulang lagi, Tetapi saya ulang kalau lagi. Anda membawakan itu dalam konteks Saya ulang lagi, Pak. matematisnya itu Saya pasti ulang lagi, Pak. Tidak Saya ulang dapat. lagi, Pak. Saya ulang lagi ya. Secara matematis itu menurut Anda apakah itu akal sehat atau akal sakit? Secara matematis. Saya tanya. Secara matematis akal sehat. Secara Akal matematis sehat. akal Oke, sehat. secara matematis Tetapi akal sehat. Dengerin dulu. Tetapi Dengerin akal dulu, sehat Pak. itu tidak Dengerin dulu, Pak. Secara matematis itu akal sehat. Betul ya? Bapak mengatakan secara matematis itu akal sehat. Ya, dicatat ya, Pak. Secara matematis itu akal sehat. Dan secara akal sehat mereka tidak dapat jodoh. Saya kunci di situ, Pak. Sekarang saya tanya, Pak. Apa kebalikannya akal sehat? Silakan. Dibuka mic-nya, Pak. Saya bantu bukain. Apa kebalikannya akal sehat? Silakan. Pertanyaan simpel. Apa kebalikan akal sehat? Kalau kebalikan akal sehat ya akal sakit lah. Akal sakit. Baik. Lama-lama berpikir begitu. Baik. Secara akal sakit, secara akal sehat mereka tidak dapat jodoh. Secara akal tapi dalam konteks itu tidak bisa dibawakan ke akal sakit, Bro. Sabar, Pak. Sabar ya, Pak. Sabar ya. Dengerin dulu ya, Pak. Bapak mengatakan secara akal sehat tidak mendapatkan jodoh, betul? Betul? Oke, sekarang saya tanya, secara akal sakit mereka dapat jodoh nggak? Loh, tidak bisa dibawakan ke akal sakit itu. Loh, ini pertanyaan simpel, Anda sendiri yang Kalau menjawab. hanya dalam konteks akal sehat, lawanannya itu akal sakit, betul. Tetapi akal sehat Dijawab itu dulu, Pak. dalam konteks Dijawab ini dulu. itu tidak bisa masuk ke dalam Ya, akal sakit. Iya, Begitu dijawab dulu rasa pertanyaan berpikirnya, saya, Bro. Pak. Dijawab dulu pertanyaan saya. Apakah itu pengetahuan iman itu adalah akal Sabar. sakit? Kan tidak. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Ya, saya tadi tanya, apa kebalikan dari akal sehat? Bapak sendiri yang menjawab akal sakit. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Secara akal sehat dia dapat jodoh, oke? Nah, sekarang kebalikannya, Pak. Secara akal sehat dia dapat jodoh nggak? Secara akal sehat dia tidak pasti dapat jodoh. Secara akal sehat dia dapat jodoh. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Secara akal sehat dia dapat jodoh, betul? Secara akal kan bicara yang 10% ini tadi kan? Loh, secara akal sehat dia dapat jodoh, betul? Gimana sih Bang, kok lompat itu logika berpikirnya? Maksudnya kan ini kan konteksnya itu bicara yang 10% yang tidak menikah kan? Baik, berarti secara akal sehat dia nggak dapat jodoh. Secara akal sehat yang 10% ini tidak dapat jodoh. Tidak dapat jodoh. Baik, secara akal sakit tidak bisa saya tanya. dilogikakan bahwa akal sehat itu lawanannya akal sakit. Loh, tidak bisa apa lawan akal sehat? ke dalam akal sakit. Baik. Sekarang saya tanya, apa lawan akal sehat? Sekarang saya tanya kepada Anda, apa lawan akal sehat, Pak? Apa? Akal sehat ya akal sakit, betul. Akal sakit. Baik, ya sekarang yang saya tanyakan adalah sesuai dengan jawaban Anda. Secara akal sakit, dia dapat jodoh nggak? Secara akal sakit ya dapat jodoh nggak? Secara akal sakitnya dia tidak pasti dapat itu tidak masuk tadi lagi loh. Iya betul itu tidak masuk ke dalam 10% lagi tadi. Nah begini Bang, jangan mencoba logika Anda itu yang melompat. Loh,
Bang Dion diem dulu Bang Dion. Saya nggak suka kalau saya ngomong itu terus dipotong-potong. Bang Dion diem dulu. Bang Dion baru masuk, belum salam, belum apa, terus kok motong-motong. Jangan kayak gitu Pak. Ya. Bang Dion diem dulu ya. Bisa nggak? Bisa nggak Bang Dion? Bisa ya? Makasih ya. Oke, saya lanjut Pak. Pak Niges mengatakan sendiri kepada saya secara lantang, kebalikan daripada akal sehat adalah akal sakit. Itu jawaban Pak Niges, bukan jawaban saya gitu loh. Saya tanya sekarang, secara akal sehat, Pak Niges sendiri yang menjawab. Mereka, secara akal sehat mereka nggak dapat jodoh. Oke, oke, saya terima itu. Betul. Loh. Nah iya. Saya Karena tanya itu secara akal kan sehat dasarnya ya. tadi kan hitungan matematis Sabar. Matematis Anda itu akal sehat atau akal sakit? Saya tanya, matematis Anda. Matematis Akal sehat atau akal akal sehat. sakit? Ketika itu Oke, 10% baik, itu mau baik. dimanain? Baik. begitu. Itu akal sehat. Baik. Secara akal sehat Anda, mereka tidak dapat jodoh, betul? Oke. Sekarang saya tanya, secara akal sakit yang Anda katakan tadi, akal sakit, secara kebalikan akal sehat yaitu akal sakit, mereka dapat jodoh nggak? Enggak. A dapat, maksudnya- A dapat, B tidak. Jawab dulu. A dapat, B tidak. Enggak, maksudnya itu kan Jawab dulu Pak, jawab dulu. Ya, Biar diskusinya enak. Itu Biar kan diskusinya gini. enak Pak. Sabar dulu Pak. Sabar Pak. Dijawab dulu aja. Secara akal sehat mereka nggak dapat jodoh. Sekarang saya tanya, secara akal sakit mereka dapat atau tidak? A dapat, B tidak. Silakan. Ya secara akal sakit juga ya mereka itu tidak bisa dapat itu juga, tidak Loh, dapat Oh berarti sama akal sehat dengan akal sakit? ya enggak juga, maksudnya gini loh, gini, sebentar bang, sebentar dulu, sebentar, gini, logika, gini loh, logika Anda berpikir itu bisa dibenarkan ketika Anda itu memahami logika saya. Loh, Begitu. Anda sendiri yang menjawab loh, bukan saya loh. Ya, enggak, kan begini, maksud saya kan Gimana begini, Anda Pak. ini? Kalau saya kan jawaban Pak, gini tadi. coba kita Antara pelan-pelan lawanan ya. kata. Kita Gini, pelan-pelan gini. dulu, Pak. Kita pelan-pelan ya. Kita diskusinya pelan-pelan, santai. Jangan sampai otot-ototan ya kan. Sekarang siap. apa oke, baik. Kita pelan-pelan ya, Pak. Apa lawan kata baik? Nggak usah kemana-mana dulu. Loh, ini itu simpel. dulu tadi. Apa lawan Iya. kata baik? Pasti buruk kan gitu kan? Betul nggak? Iya, karena kan kalau Apa dalam lawan- konteks lawan sabar, katanya sabar, tadi, sabar, logika sabar. baik itu lawan katanya itu logika buruk. Betul. Apa Sabar ya, Pak. itu Sabar kan ya, Pak. sakit. Sabar. Apa lawan Sehat. kata sehat? Lawan kata sehat yaitu sakit. Betul itu. Saya sepakat dengan Bapak. Nah, Betul. sekarang itu adalah jawaban Bapak. Saya tanya kepada Bapak. Bapak sendiri yang mengatakan tadi, Bapak yang mengatakan, oh secara akal sehat mereka nggak dapat jodoh. Oke, saya ikuti Pak. Saya nggak bantah di situ ya. Saya tidak membantah jawaban Anda loh. Saya nggak menyalahkan ya. Saya nggak menyalahkan ya. Secara akal sehat mereka tidak dapat jodoh. Saya tanya kepada Bapak, apa lawan kata akal sehat? Bapak menjawab akal sakit. Baik. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Secara akal sakit mereka dapat jodoh nggak? Ya, Pak Niges kenapa nggak jawab, Pak? Jadi macet kan? Enggak. Ini lagi ada ini tadi. Bentar. Gimana bang? Gimana? Iya tadi kan Ya, jawab. seperti saya bilang tadi, begini ya. Kenapa nggak jawab gitu loh? Nggak, tunggu dulu. Saya butuh jawaban dulu, Pak. Tolong jawab dulu. Tolong dijawab dulu. A dapat, B tidak secara akal sakit. Ya secara itu tidak bisa di hal konteks seperti Tuh itu kan? tidak Nggak masuk bisa dalam akal sakit juga. jawab. Bapak nggak Begitu, bisa Bang. jawab. Enggak gini, bukan nggak bisa jawab. Itu, Jadi Bapak dalam nggak mau konteks jawab, yang nggak Abang jujur kalau sampaikan diskusi. itu, tidak bisa masuk ke dalam perlawanan katanya itu adalah akal sakit. Nggak bisa masuk Lah, ke terus situ, Bang. Apa lawan? Gitu. Enggak, apa lawan kata akal sehat? Saya tanya. Ya, memang Apa lawan betul, kata akal sehat? akal sehat lawan katanya akal sakit. Betul. Oke, sekarang saya tanya. Saya tanya tapi sekarang. akal Sekarang saya sehat tanya. dalam konteks ini tidak bisa masuk ke dalam akal Loh. sakitnya. Enggak, Bapak bisa jawab enggak? Bapak bisa jawab enggak? Kalau nggak bisa, selesai kita. Ya jawaban saya ya seperti itu Bang. Jadi kalau misalnya Abang juga tidak terima
logika berpikir saya, ya silakan saja kan begitu. Justru Anda sendiri Pak yang membuat malu. Anda sendiri mengatakan akal sehat itu tidak dapat jodoh. Tapi Bapak sendiri mengatakan secara iman mereka dapat jodoh. Saya tanya sekarang, secara akal sehat nggak dapat jodoh, berarti secara akal sakit mereka nggak dapat jodoh atau dapat jodoh? Oh, dapat jodoh mereka. Baik, berarti iman Anda itu secara akal sakit. Selesai. Lanjut. Kalau saya mengatakan secara akal sakit mereka tidak mendapatkan jodoh, ya berarti akal sakit sama dengan akal sehat menurut Anda. Ya enggak juga. Enggak begitu, Bang, konteks ininya. Gitu. Udah jelas, udah selesai, Pak. Selesai. Udah ya. Makasih ya, Pak. Udah diskusi dengan akal sakit. Makasih, Pak. Yang di bawah kalau merasa bosan teman-teman naik ke atas, gantikan saya tak turun, silakan. Mungkin siapa ini, Bang Taskia. Kalau Taskia kalau ngantuk tidur Pak, jangan dengerin diskusi Pak. Yang di bawah denger, barangkali bosan, silakan naik gantikan saya tak turun, silakan. Mana ini? Oh, Taskia, silakan naik Bang Taskia. Saya mute Anda di bawah, silakan naik. Silakan naik Bang Taskia, gantikan saya tak turun. Silakan. Bro Abu ya. Oh, lagi tidur kalau dia nih. Teruskan aja Pak Ardi, teruskan. Nggak apa-apa, teruskan. Enggak, gini, teman-teman di bawah yang sekiranya bisa menggantikan saya, naik ke atas, gantikan saya tak turun. Enak gitu loh. Jadi kalau ada orang diskusi di sini, Anda cukup mendengarkan di sana. Kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan, simple. Jangan banyak cakap gitu loh di bawah. Gitu loh. Coba. Bang Ardi. Apa? Ya, saya juga mau pamit sebentar ya. Cuma saya mau nanggapin begini tadi. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Lanjut Pak, silakan. Cuma saya menanggap begini tadi ya, paparan dari Bang Juma menyangkut pertanyaan dari Pak siapa tadi itu, menyangkut poligami, terus lalu paparan Bang Juma kembali kepada pengajaran kekristenan itu hanya satu istri. Saya sih sepakat, maksudnya itu penjabaran secara positif saya dapat dari Bang Juma itu bahwa memang secara penerapan daripada umatnya, dan itu saya mengatakan oknum, memang hanya di pengajaran itu istri satu, tetapi dalam kenyataan setiap harinya juga terkadang punya istri simpanan, terkadang dia kemana-mana gitu kan, begitu cari kepuasan sendiri. Itu tidak, kalau saya tidak menampilkan itu juga gitu. Jadi pengajarannya itu tetap benar, tetapi ada oknum seperti itu ya tidak bisa kita tampilkan juga itu. Pengajaran dalam Islamnya itu adalah poligami sampai istri 4, itu sudah benar. Tetapi apakah hanya sebatas dia punya istri 4 lalu dia tidak oknum ya? Enggak, cukup Pak, cukup. Saya bosen denger ceramah di gereja Pak. Saya bosen Pak. Yang Kristen yang lain lagi aja yang naik kalau mau diskusi. Nah kan. Bang ya, Givani, saya nggak arogan Bang. Bang Givani naik aja Bang. Saya nggak arogan Bang. Gantikan saya Bang kalau saya arogan. Silakan naik Bang. Udahlah Bang Ardi. Nggak gini, teman-teman Muslim yang nggak sepakat dengan saya, naik gantikan saya tak turun. Wallahi saya turun. Gantikan saya. Coba. Siapa yang berani gantikan saya? Saya naik, saya turun. Sudah Bang Ardi. Kita tahu ya, pada saat kita bermain bola itu, kebanyakan yang sok pintar itu siapa coba? Penontonnya teriak-teriak, sementara pemainnya tidak. Tapi kalau dia naik ke lapangan, dia tidak akan sanggup gitu. Sudahlah ya. Oke, gedang goreng katanya saya. Oke, saya naikkan gedang goreng ya. Silakan gantikan saya gedang goreng. Mana? Minta naik gak dia gedang goreng? Loh kok nggak ada? Mana gedang goreng? Coba minta naik gedang goreng. Nggak ada gedang goreng. Naik. Izin Bang Ardi lanjut aja. Bang Ardi ini juga ada Pak Dion. Pak Dion ini Kristen, tadi sebelumnya udah diskusi sempat turun. Mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Dion aja ini Kristennya, Bang Ardi.
Ya, saya tadi udah janji kepada Bang Dewa. Saya sebentar aja Bang Dewa. Saya udah janji, maka saya nggak akan lama-lama gitu loh. Ya dilanjut Bang Dewa. Saya hanya minta sedikit, nggak ada setengah jam loh saya ngomong loh. Bayangkan coba.